warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan melakukan sesi wawancara dengan sebagian mahasiswa di lingkungan kampus Institut Teknologi Garut dengan tema tentang hak dan kewajiban mahasiswa di lingkungan kampus. Ayo ikuti sesi wawancara kita. Perkenalkan, nama saya Zaira Suwardi dengan NIM 25111051. Di sini saya akan sedikit bertanya bagaimana pendapat seorang kahim mahasiswa teknik sipil di kampus menanyakan terkait hak dan kewajiban seorang mahasiswa. Nah, boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, saya Fadli Kurnia Putra dari angkatan 24 kelas D teknik sipil. Mau nanya ya, Kak, menurut pandangan A sendiri secara pribadi gitu, apa perbedaan mendasar antara hak mahasiswa dan kewajiban mahasiswa di lingkungan kampus Institut Teknologi Garut? Jadi kalau misalkan berbicara tentang hak dan kewajiban, biasanya hak itu apa yang kita dapatkan, kalau kewajiban itu tanggung jawab apa yang kita harus laksanakan. Jadi biasanya ketika kita sudah melakukan kewajiban, biasanya kita harus mendapat hak timbal balik lah kayak gitu. Contoh kecilnya, kewajiban kita sebagai mahasiswa itu membayar UKT, pokoknya masuk kelas, itu kewajiban kita. Hak kita di kampus apa? Kayak kita mendapatkan parkir, fasilitas-fasilitas yang di kampus yang biasa kita pakai, seperti itu. Saya cukup, A. Terima kasih, A, sudah meluangkan waktunya. Teteh, maaf ya mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Hanun Atika dari kelas Teknik Sipil A. Saya ingin bertanya tentang hak dan kewajiban Teteh di kampus. Bagaimana Teteh melihat kebebasan berpendapat dan mimbar akademik di kampus ini? Apakah Teteh merasa aman menyampaikan kritik ilmiah atau aspirasinya? Baik, saya akan menjawab. Izinkan menjawab, saya Anggi dari Teknik Informatika C. Dari kebebasan berpendapat dan kebebasan mimbar di kampus penting karena kampus adalah tempat untuk bertukar ide, berdiskusi, dan mengembangkan pemikiran secara ilmiah. Mahasiswa serta dosen seharusnya dapat menyampaikan pendapat, kritik, atau aspirasi dengan sopan, berdasarkan fakta, dan tetap menghargai orang lain. Tetapi terkait rasa aman dalam menyampaikan kritik ilmiah atau aspirasi, hal itu bergantung pada lingkungan kampus. Jika kampus terbuka terhadap diskusi dan menghargai perbedaan pendapat, seseorang biasanya akan merasa lebih aman untuk menyampaikan ide. Namun, jika ada rasa takut terhadap penolakan, tekanan, atau dampak tertentu, sebagai orang mungkin menjadi ragu untuk berbicara. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa kritik ilmiah dan aspirasi yang disampaikan dengan baiknya seharusnya diterima sebagai bagian dari proses untuk memperbaiki kualitas kampus dan menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi, seperti lebih harmonis dan bisa menghargai itu entah dosen atau enggak orang yang mahasiswa sesamanya. Oke, Teteh, terima kasih ya. Saya rasa cukup pertanyaan, maaf mengganggu waktunya. Saya Putri Asisa Sriani dari kelas Teknik Sipil kelas A dengan NIM 25111054. Di sini saya akan mewawancarai Teteh terkait hak dan kewajiban mahasiswa. Boleh diperkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Neisha dari Informatika kelas C. Oke, pertanyaannya, selain membayar UKT tepat waktu, apa saja kewajiban akademis yang paling utama yang harus Anda penuhi agar hak-hak Anda di kampus tidak ditangguhkan? Mengikuti perkuliahan secara aturan, tidak melanggar aturan kampus, mengerjakan tugas dan ujian secara jujur. Yang intinya sih yang paling penting tidak melanggar aturan dari kampus. Oke, terima kasih Teteh atas jawabannya. Sekian dari saya. Mujahid Abdillah dengan NIM 25111069 dari kelas Teknik Sipil A. Saya di sini akan mewawancarai dengan masnya, dengan nama siapa? Saya Raffi Muhammad Dariri dari Teknik Sipil Angkatan 23. Baik, saya di sini akan bertanya
bagaimana tanggapan Anda mengenai kewajiban mahasiswa dalam menjaga integritas akademik seperti menghindari plagiarisme atau joki tugas? Menurut saya integritas dalam akademik atau di dunia pendidikan itu adalah hal yang krusial karena dalam proses belajar mengajar etika dan moral itu harus tetap diterapkan. Karena begini, jika pendidikan atau proses belajar mengajar bisa atau tidaknya seseorang itu bukan ditentukan dari nilai yang besar, tapi kecakapan atau kemampuan dia dalam menjalani proses tersebut. Makanya ketika berbicara terkait integritas dalam dunia akademik itu adalah hal yang paling dasar dan hal yang harus selalu dijunjung tinggi di lingkungan akademik, baik itu dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Baik, terima kasih atas waktu kakaknya. Labana al Yaw Ready.